Karena saya alhamdulillah adalah anggota DPR RI yang baru saja menerima Muri Dunia sebagai anggota DPR RI yang terpilih berkesinambungan selama 7 periode tanpa jeda dari Pak Jaya Suprana. Tanggal 26 November kemarin kami menerima penghargaan itu sebagai pemegang rekor dunia untuk anggota DPR. Bicara tentang perkembangan bagaimana Kabupaten Ciamis, di mana Banjar dan Pangandaran menjadi bagian yang terintegrasi, saya hafal betul. Mulai dari zaman bupatinya Pak Dede Merulia, ya, presidennya masih zamannya Pak Soeharto, Pak Taufik Martin masih jadi anggota dewan di Kabupaten Ciamis. Saya sudah memulai bagaimana persoalan di Kabupaten Ciamis ini yang memang untuk memajukan masyarakat Kabupaten Ciamis pada saat itu tidak ada alternatif lain karena wilayahnya begitu luas, dimekarkanlah Kota Banjar. Dilanjutkan 10 tahun kemudian dimekarkan lagi Kabupaten Pangandaran. Makanya saya dijuluki sebagai bidan pemekaran Kabupaten Pangandaran. Sehingga selama kurun waktu kemarin, gitu ya, kita bisa saksikan hari ini. Pangandaran begitu pesat, begitu maju, infrastrukturnya juga luar biasa. Itu hanya akan mungkin terjadi, ya, karena adanya pemekaran, karena ada alokasi anggaran yang spesifik dalam bentuk DAU, DAK. Terlebih lagi, ketika pusat juga saya tetap berpikir tentang masyarakat Pangandaran. Di sana ada Opang, ya, orang Cijulang, bagaimana menyambungkan poros jalur selatan zaman Pak Heriawan, itu kami lakukan. Nah, sehingga saya jujur sangat kecewa ketika tata kelola pemerintahannya di Kabupaten Pangandaran itu menimbulkan beban, ya, keuangan yang begitu besar. Nah, kalau beban keuangannya begitu besar berarti kan ada sesuatu yang keliru, yang salah dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga saya sudah berpesan, persoalan-persoalan ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan melakukan efisiensi pembelanjaan yang harus porsi buat rakyat itu lebih baik. Nah, sehingga tidak ada alternatif lain. Tata kelola pemerintahan harus berganti. Dari kepemimpinan yang lama, dari mekanisme koalisi yang lama, gitu ya, harus berganti, harus berubah. Ke arah mana? Ke arah yang memang fokus betul-betul bekerja, berjuang, berbuat untuk rakyat. Nah, siapa itu? Sejak dari awal, saya sudah komunikasi dengan Pak Ujangdin, ya. Ya, waktu itu juga saya bicara dan sebagainya, karena secara objektif harus mengatakan bahwa hanya wakil bupati ini yang bisa melanjutkan, karena dia di dalam tahu persis, paham celah-celahnya di mana yang harus diperbaiki dan sebagainya. Nah, saya melakukan itu kenapa? Karena tidak mungkin perubahan penyempurnaan tata kelola pemerintahan Kabupaten Pangandaran ke depan itu tidak mungkin dikerjakan oleh orang baru. Tidak mungkin orang baru langsung mimpin di mana liang cocopet ibaratnya gitu, nggak apa. Nah, kalau wakil bupati itu sudah cukup panjang perjalanannya. Bagaimana SKPD yang ada, bagaimana organisasi yang ada, bagaimana kewilayahan yang 10 kecamatan itu perimbangannya, bagaimana menjadikan Kalipucang, ya, bagaimana menjadikan Langkap Lancar, sinergi dan sebagainya. Nah, sehingga yang terjadi diharapkan ke depan, pemerataan pembangunan, peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan, mengatasi defisit anggaran. Ini prioritas yang hanya mungkin bisa dilakukan oleh orang yang terlibat di dalam. Kalau orang dari luar baru langsung masuk, nggak akan pernah mengerti. Nah, yang kedua, juga saya melihat koalisi kepartaiannya yang memberikan dukungan kepada Pak Ujangdin dengan Pak Adang itu relatif koalisi yang memang selama ini
Sudah saatnya menjalankan roda pemerintahan ke depan. Harus berganti. Nah, ini adalah harapan baru. Saya mengatakan seperti ini karena saya jauh-jauh datang kemari. Hanya ingin menegaskan, saya menjadi saksi, menjadi pelaku, yang juga punya mimpi bahwa masyarakat Pakujulan sebetulnya bisa mengoptimalkan dengan adanya kebersamaan yang lebih baik. Karena yang terjadi hari ini itu terjadi sesuatu yang sudah berjalan, yang sudah diprogram, tiba-tiba dibatalkan. Ini keluhan-keluhan ini muncul dan datang kepada saya sebagai seorang pengusaha, sehingga saya harus menentukan sikap. Jadi kalau hari ini saya datang, tidak lain adalah meminta, memohon, mendesak kepada seluruh warga masyarakat agar pada tanggal 27 November nanti akan datang, pada hari Rabu, berbondong-bondonglah datang ke TPS. Jadikan harapan baru, Indonesia maju, Pangandaran maju, Pangandaran bersatu, yang dirasakan di seluruh kecamatan ini untuk kepentingan perbaikan masyarakat Pangandaran ke depan. Nah, kita bisa lihat hari ini, hujan begitu mengguyur dan sebagainya. Tapi Anda bisa lihat betapa banyaknya orang yang datang berbondong-bondong untuk mengikuti katakanlah kegiatan tasyakuran dalam rangka pemenangan Pak Prabowo. Karena bagaimanapun Golkar, katakanlah saya, bagaimanapun ada partai pendukung pemerintahan Pak Prabowo yang mengusung, menjadikan juga Pak Prabowo. Ini harus berkolaborasi. Tidak mungkin sebuah rejim tata kelola pemerintahan di bawah itu tidak nyambung dengan di atas. Nah itulah, karena nyambung ke atas, pesan saya pada rakyat Pangandaran. Pak Adang, Pak Unjangdin, Pak Dadang, gitu kan. Ini kan representatif dari sebuah koalisi pemerintahan yang memang cocok ada di atas. Saya sebagai orang yang lama di bawah, tidak ada alternatif lain. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.